Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi hari ini kita akan membahas bab 2, masih dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bab 2 yang akan kita bahas adalah ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah KD 32 menganalisis ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu untuk mengidentifikasikan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dirumuskan? Apa saja yang diaturnya? Apa fungsinya bagi negara kita tercinta? Nah, apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di pikiran kalian, tentunya kalian merupakan sosok warga negara yang memiliki rasa ingin tahu dan ingin lebih mengenal konstitusi negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita tercinta. Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban warga negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakannya dengan negara lain. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Dalam ketentuan ini, adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional bahwa wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang ada di Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, dan 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, negara Indonesia meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, adalah satu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Desember tanggal 13 tahun 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia
dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut, terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia. Berdasarkan dari Deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau archipelagic state. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau dikenal dengan UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itulah dunia internasional mengakui bahwa negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Juanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandung di dalamnya. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus merasa bangga karena negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km persegi, yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan wilayah lautan seluas 3.257.483 km persegi. Di wilayah yang seluas itu tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah-wilayah yang terpisah, melainkan membentuk suatu kesatuan yang utuh yang seperti telah kita bahas tadi di awal. Wilayah Indonesia bisa dikatakan lebih didominasi oleh wilayah perairan. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dan kekayaan laut yang berlimpah ruah, yang terdiri dari ikan-ikan, rumput laut, kerang, udang, terumbu karang, dan lain sebagainya. Berdasarkan dengan hukum laut internasional yang telah disepakati PBB pada tahun 1982, maka wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu zona laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautannya itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.
Zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauhnya dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai, baik di permukaan atau di dalamnya. Pengumuman batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap harus diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman dan kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Potensi wilayah daratan tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Selain daripada wilayah-wilayah tersebut, Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ekstrateritorial ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor wilayah diplomatik Republik Indonesia di negara lain.